Halo, salam olahraga, salam tenis meja. Saya Yopi Warsono. Kali ini program episode kali ini kita bicara santai ya, mengenai bagaimana menjadikan seorang juara. Jadi saya memperkenalkan pelatih pertama saya ya, waktu saya kecil pegang bat. Mungkin pada waktu itu usia 8 tahun ya, iya, umur 6 tahun atau 8 tahun ya? 7-9. Ya, 7 tahun sampai 9 tahun. Dari di awal saya pegang bat sampai menjadi juara Indonesia umur 14 tahun. Jadi pada waktu itu kejuaraan di Jakarta tahun 86, saya menjadi seorang juara kadet ya. Pada waktu itu kelompok umur, kelas kelompok umur 15 tahun saya menjadi juara. Dan perjalanan menjadi juara, saya pun tidak tahu bagaimana saya menjadi juara pada waktu itu, karena saya pun masih kecil ya. Saya latihan di kota Medan. Kebetulan pelatih pertama saya adalah papa saya sendiri, yaitu Dr. Hengki Warsono. Dia seorang dokter, dia seorang ahli anatomi ya, ahli anatomi, dosen di USU. Jadi bagaimana dia menciptakan seorang juara Indonesia ya, juara Indonesia ya, bukan juara kelas sumut bukan, atau kelas provinsi, juara Indonesia. Padahal pada waktu itu saingan kita adalah Jawa Timur dengan klub besarnya ya. Kita tahu bahwa Jawa Timur ada satu klub yang sangat besar, mungkin terbesar di Asia pada waktu itu. Dan Jawa Tengah juga ada, di Kudus juga mempunyai klub besar, di Jakarta juga ada klub yang mempunyai sponsor besar. Sedangkan saya dan pelatih saya ini hanya latihan di garasi mobil dan klub yang hanya mempunyai 3-4 meja, ada 4 meja ya. Nah, di PTM Sahabat waktu itu saya masuk, dan kebetulan papa saya ini adalah pelatih saya yang pertama saya pegang bat. Dan kira-kira mencapai waktu 4 tahun ya, 4 tahun ya, ada sampai umur 13 ya. Ya, sekitar 4 tahun saya berlatih dan akhirnya menjadi juara Indonesia umur 15 tahun. Dan saya pertama kali turun di kejuaraan nasional ya, pertama kali, bukan kedua tiga, pertama kali saya turun dan pertama kali itu saya juara. Dan rekor yang saya hasilkan adalah dari babak penyisihan sampai final saya tidak kehilangan satu set pun. 3-0, 3-0, 3-0 sampai ke final. Saya masih ingat finalnya lawan Jawa Tengah, saudara Lokonghwa, kalau nggak salah, Lokonghwa. Saya ambil dia 3-0 dan saya menjadi juara di Indonesia. Seorang juara tidak lahir sendirinya, pasti ada sejarahnya, dan seorang juara itu diciptakan oleh pelatihnya. Bakat ditemukan, juara diciptakan. Tidak ada orang yang berbakat yang tidak diciptakan oleh pelatihnya. Sekarang kita ingin mengambil sedikit sharing dari pelatih saya dan papa saya sendiri kebetulan, bagaimana formula untuk menjadikan seorang pemain menjadi juara. Jadi di sini harus mempunyai syarat. Yang pertama harus mempunyai seorang pemain pemula yang Berbakat. yang berbakat dan yang mempunyai kemauan yang keras. Oke, jadi poinnya berbakat dan kemauannya keras. Oke, poin pertama. Yang kedua harus mempunyai seorang pelatih yang bisa mengerti apa yang harus dia bikin. Oke, poin-poin kedua adalah seorang harus mempunyai pelatih yang bisa membuat anaknya dan mengetahui cara membuat program ya, membuat program untuk anak didiknya. Oke. Nah, jadi kita mulai dengan pemainnya. Pemain itu harus disiplin, kemauan yang keras, dan seorang pelatih harus tahu apa yang harus dia kerjakan. Jadi anak yang umur kecil dimulai dengan latihan yang teratur
teratur. Itu harus disiplin. Tiap hari mesti latihan. Jadi Yopi dari permulaan, yaitu latihannya 1 hari mencapai 8-9 jam. Oke, jadi papa saya melatih saya 1 hari, saya masih ingat itu, dari pagi sebelum sekolah. Setelah pulang sekolah saya masih latihan. Jadi 8-9 jam di waktu itu ya. Ya. 8-9 jam saya latihan. Itu yang pertama, itu basic stroke. Basic stroke. Ya, latihan dasar maksudnya. Latihan dasar. Papi saya atau pelatih saya adalah basic stroke, basic stroke. Ya. Oke. Jadi kita latihannya dari kanan ke kanan, kiri ke kiri, kira-kira 1 hari memakai waktu hampir permulaan hampir 9 jam. Sekarang apa alasannya kita harus latihan basic training dulu? Kanan ke kanan, kiri ke kiri. Kenapa sampai harus matang itu? Mungkin ada pepatah-pepatah yang bisa disiarkan. Ya, kita dengan cara gitu dari titik ke titik harus kita jalankan, yaitu ada pepatah mengatakan su nen sen qiao. Kalau sudah mahir bisa timbul keahlian yang keahlian yang susah, yang sulit diramalkan. Oke, jadi ini poin penting ya. Papi saya mengadop filosofi dari China, Su Nen Sen Qiao. Jadi di mana sampai ke tingkat mahir akan lahir, akan timbul keahlian dari individu tersebut yang tidak bisa diramalkan. Jadi tingkat kematangan dan tingkat kemahiran seorang atlet harus diasah duluan sampai tingkat mahir. Jadi kalau dibilang ada kemahiran, jadi ada 3 tingkat ya, saya bahas ya. 1, kita hanya bisa. 2, kita hanya mengerti. 3, kita sampai tingkat mahir. Jadi tingkat mahir itu kita sudah sampai tingkat yang ceritanya tidak usah melihat pun kita sudah tahu cara memukulnya. Jadi sampai tingkat itulah kita harus membina atlet kita. Kira-kira gitu, Bi. Ya, jumlah latihan harus cukup. Kemudian cara latihan harus betul. Misalnya dia dari kanan tembak ke kanan, kiri ke kiri, itu bolanya harus tepat, yang betul. Harus bisa mengatur tenaganya. Tenaganya besar atau kecil, mesti dia bisa mengatur. Dan untuk mencapai tingkat kemahiran perlu latihan yang monoton terus-menerus dan jangan bosan. Jadi kita turunkan ilmu basic kita ke anak didik kita dengan betul, dan jumlah waktunya juga harus betul. Kira-kira gitu, Bi, ya. Ya. Oke. Dalam keadaan latihan yang kontinu, selain bolanya jadi safe, tetap masuk, yang kedua yaitu dan daerah tembaknya bisa lebih tepat dan tidak akan lari ke tempat yang lain. Dengan cara gitu kita bisa mengatur tempat yang kita tembak dan kekuatan yang kita pakai. Oke, jadi itu pelatih atau papi saya lagi membahas mengenai placement, penempatan. Setelah kita tahu cara memukul satu titik, berarti kita juga akan tahu memukul ke titik lain. Jadi dalam pertandingan kita bisa timbullah itu namanya placement, penempatan. Jadi itu juga salah satu cara untuk menang. Jumlah latihan kalau sudah cukup dan teknik latihan pun sudah bagus, dan kita mesti belajar bagaimana menghadapi pertandingan. Oke, poin terakhir adalah setelah itu semua lengkap, masuk ke bagaimana cara bertanding ya. How to compete. Pemainnya terpaksa atau harus
sering-sering bertanding, ganti-ganti lawannya, sparring partnernya. Oke, jadi maksudnya papi saya adalah kita harus mencoba melawan orang-orang dengan yang berbagai tipe. Jadi kita tahu tipe A gimana cara mengatasinya, tipe B bagaimana cara mengatasinya. Karena setiap tipe mempunyai jalan bola dan sifat bola yang lain. Jadi kita adaptasinya pada waktu jam latihan, sesi latihan bertanding kita pada persiapan untuk pertandingannya, gitu ya? Ya. Kira-kira, oke. Jadi selain latihan rutin tiap hari, kita mesti latihan bertanding. Kalau latihan bertanding, kita harus mempunyai mental yang kuat. Harus mempunyai mental tidak pernah menyerah. Oke, never surrender ya, jangan tidak pernah menyerah. Kita harus yakin, dan pemainnya juga mesti dilatih mengenal lapangan bertanding. Yaitu mengenai meja, lantai, dan terang atau lampunya atau keterangannya. Jadi pemain kita harus lawan segala cuaca. Oke, jadi membelajarkan atlet kita untuk bisa bertanding di semua lapangan. Walaupun lapangan itu gelap, walaupun meja tidak pantul, walaupun itu licin. Jadi diajarkan anak-anak kita untuk mempunyai persiapan menghadapi lapangan-lapangan yang akan dipakai untuk pertandingan. Gitu ya. Ya. Setiap pemain mesti disuruh biasakan pakai segala macam meja, yaitu kita mesti dengan pemikiran bahwa kita bertanding main di meja yang sama, yaitu kita dan musuh satu meja. Kalau lain meja lain, jadi kita mesti misalnya mejanya mendalnya kurang atau mejanya tidak rata atau yang lain-lain. Jadi kita mesti pemikirnya, musuh pakai meja itu, kita juga pakai meja itu. Jadi jangan kita karena persoalan meja kita salahkan meja. Yang ke satu. Yang kedua juga mengenai cuaca. Waktu kita bertanding kadang-kadang ada angin, tidak ada angin. Jadi jangan kita salahkan kalau tidak bisa main, salahkan anginnya. Tertiup angin atau apa, dengan salahkan angin kita bisa ambil alasan kita kalah karena angin atau karena lampunya kurang terang. Jadi Yopi saya ajaknya tiap minggu atau ya tiap minggu bertanding di tempat-tempat yang lain. Kadang-kadang cuacanya hujan, saya sama Yopi main double, sama-sama main. Jadi mejanya kadang-kadang sudah kena hujan, kita lap mejanya, kemudian lanjutkan sampai keadaan gitu. Kalau kalah ya kalah, tapi kita tidak salahkan mejanya. Oke, jadi saya mempunyai satu memori ya. Waktu kecil sebelum masuk ke pertandingan puncak saya atau di Jakarta, papa saya mengajak saya bertanding di seluruh tempat. Walaupun tempat terbuka dalam keadaan hujan, saya harus bisa mengatasi tempat-tempat itu dengan tanpa alasan. Saya pernah punya satu memori juga ketika saya bertanding di satu sekolah. Waktu itu pertandingan antar sekolah. Jadi waktu itu elbow saya sakit. Saya lapor ke papi saya yang kebetulan pelatih saya. Papi, tangan saya sakit. Papi saya cuma bilang gini, kamu jangan tunjukkan kesakitanmu di depan musuhmu. Kamu tarung aja. Jadi itu yang memori-memori itu yang saya ingat dan membuat saya begitu kuat dalam pertandingan pada saat tahun 86 itu. Saya tidak mau basah kah, mau capek kah, mau licin kah, saya tidak ada urusan dengan itu. Saya bertarung dengan semampu saya. Kalau bahasa Tionghoa bilang, kalau kita mau perang kita mesti siap.
sudah ada persiapan baru kita tempur. Kalau tidak siap, Jangan tempur. jangan. Nah, lain kali saja begitu. Kalau kita mau jadi juara, yang pertama yaitu latihannya cukup, tekniknya cukup, ya. Kemudian mentalnya cukup. Mentalnya cukup yaitu maksudnya kita jangan sebelum tanding sudah kalah. Jadi Yopi dari Medan sampai di Jakarta, saya tidak kasih tahu ini musuhnya siapa. Misalnya kita waktu mulai main di Jakarta, yang pernah ketemu juara junior dulu, juara junior Indonesia yang baru pulang Dari Jepang. Jadi kelasnya Yopi yaitu kelas kadet. Jadi saya tidak kasih tahu. Saya bilang, kalau dia makan nasi kita lawan. Kalau dia makan batu, kalau dia makan batu kita pulang. Jadi suruh dia lawan terus. Akhirnya street set juga juara 2-0 pada waktu itu ya, main iya. 21. 2-0, 3-0, 3-0 ya. Juara junior pun dikalahkan. Jadi itulah pengalaman-pengalaman saya ya. Saya bertanding, satu nama pun pemain junior saya tidak kenal Indonesia. Satu nama pun di kadet saya tidak kenal pemain Indonesia. Saya hanya bermain di kota saya dan papi saya pelatih saya. Dan itu pertandingan turnamen besar pertama kali saya turun di nasional. Dan luar biasa, hasilnya kita dapat emas. Dan sampai hari ini belum terpecahkan. Jadi saya merasa saya pun pernah menjadi pelatih Sumatera Utara. Dan dengan kemampuan saya, pengalaman saya yang sudah mendunia lah ceritanya, saya tanding ke dunia manapun. Tapi saya tidak pernah menciptakan atlet Sumatera Utara mendapatkan emas, hanya dapat perunggu saja ya, perunggu ya. Jadi saya masih kalah dengan sifu saya. Jadi saya mengajak papi saya untuk men-share, dan saya ingin mengajak semua untuk mendengar. Kita latihan di kampung tapi bisa mengalahkan klub-klub besar yang luar biasa. Itu kisah nyata, jadi real story. Jadi ini saya ambil kesimpulan bahwa satu, masalah teknikal kita beresin. Dua, masalah kita punya semangat dan kemauan yang tinggi. Tiga, kita punya mental baja yang tidak pernah mau kalah dan tidak pernah menyerah. Terima kasih. Kita akan ketemu kembali di lain episode mengenai tenis meja. Salam tenis meja. Terima kasih, Papi. Thank you very much. No one ever wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan.